Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ipang Mubin dengan NIM 225081177. Di sini saya akan membahas apa saja sih yang saya pelajari saat praktikum pengujian perangkat lunak. Yang pertama yaitu modul satu, yaitu tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah proses untuk mengevakuasi dan memverifikasi bahwa suatu perangkat lunak bekerja dengan yang diharapkan dan bebas dari kesalahan atau seperti bug. Tujuan utama dari pengujian ini adalah untuk menemukan kesalahan pada sistem sebelum perangkat lunak tersebut digunakan oleh pengguna. Untuk tujuan pengujian menemukan bug, memastikan kualitas, validasi dan verifikasi dan keada, keandalan dan kinerja. Jenis-jenis pengujian yaitu tujuan, akses kode, yang seperti white box testing, black box testing, atau gray box testing. Ber- Berdasarkan waktu pelaksanaan, yaitu unit testing, integrasi testing, sistem testing, exit test testing. Untuk teknik pengujian umum, boundary value analysis, equivalence possibility, kemudian Bayesian table testing, dan test state traction testing. Untuk alat pengujian, beberapa tools yang biasa digunakan dalam pengujian perangkat lunak seperti Selenium, GUnit, Postman, Jmeter, Bugzilla, atau Jira. Untuk mempercepat pengujian perangkat lunaknya yaitu mengurangi biaya pembaikan kesalahan setelah rilis, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan memastikan kompatibilitas dan keamanan sistem. Dari modul satu ini, komponen penting dalam proses pengembangan software tanpa penguji yang baik, resiko kerusakan sistem, kerugian finansial, dan ketidakpuasan pengguna bisa meningkat. Oleh karena itu, pengujian harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis untuk menjamin kualitas perangkat lunak yang tinggi. Kemudian, selanjutnya untuk di bagian modul 2 yaitu perancangan pengujian atau test planning. Pengujian Perencanaan pengujian adalah proses awal dalam kegiatan pengujian perangkat lunak yang bertujuan untuk merancang strategi, cakupan, pendekatan, dan jadwal pengujian. Ini memastikan semua aktivitas pengujian dilakukan dengan efisien dan struktur. Tujuan perancangan pengujian yaitu menentukan apa yang akan diuji dan bagaimana pengujian dilakukan, menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan menentukan risiko dan strategi mitigasinya. Untuk isi dokumen perencanaan pengujian, yaitu tujuan pengujian, ruang lingkup pengujian, strategi pengujian, sumber daya dan tim pengujian, jadwal pengujian, kriteria kelulusan dan penolakan, risiko dan rencana mitigasi, dan dokumentasi hasil uji. Untuk instalasi dan konfigurasi environment testing, yaitu untuk menyiapkan lingkungan yang menyerupai kondisi nyata saat sistem digunakan, memastikan aplikasi diuji dalam berbagai kondisi, misal browser, OS, berdasar versi database yang berbeda. Untuk langkah-langkah instalasi konfigurasinya, yang pertama sistem operasi versi bahasa pemrograman, misal Java 17 atau Python 3.11. Untuk database, MySQL,
PostgreSQL, MongoDB, untuk servernya Apache, Nging, Tomcat, untuk tools pengujiannya Selenium, Unit, Postman, dan lain-lain. Untuk contoh tool konfigurasinya seperti Docker, VirtualBox, CI atau CD Tools, Jinkai, GitHub Action. Untuk manfaat environment yang tepat yaitu mengurangi kesalahan seperti perbedaan konfigurasi, mempercepat proses pengujian, memungkinkan replika bug dengan mudah, menjamin konsistensi antara lingkungan pengembangan pengujian dan produksi. Kemudian untuk instalasi examnya, oh ya, untuk apa sih exam itu? Exam adalah software bundle yang terdiri dari Apache atau web server, MySQL, MariaDB atau database PHP dan Perl sangat cocok untuk menjalankan aplikasi PHP di komputer lokal seperti localhost. Langkah-langkah instalasinya yaitu yang pertama download exam atau kunjungi situs resminya langsung apachefriend.org. Pilih versi exam sesuai dengan sistem operasi Windows kamu. Disarankan exam PHP 8.1 atau yang terbaru. Langkah kedua yaitu jalankan installer, klik file, X hasil download, klik next dan pilih komponen yang ingin diinstal bila bisa dibiarkan. Kemudian tentukan folder instalasi di bagian exam, bisa di file C. Kemudian klik next untuk tunggu hingga proses instalasi selesai. Kemudian langkah ketiga buka exam, kontrol panel. Setelah selesai, buka exam control panel, klik start pada Apache dan MySQL. Jika berhasil, kamu bisa akses HTTP localhost di browser. Kemudian, untuk instalasi komposernya, yaitu langkah-langkahnya, kunjungi seperti biasa, kunjungi saja situs resminya di getcomposer.org. Klik Composer Setup X untuk Windows. Langkah kedua yaitu jalankan installer, jalankan file Composer Setup X. Pastikan PHP yang digunakan adalah dari exam PHP X. Otomatis terdeteksi jika exam sudah terinstall. Klik next untuk hingga proses selesai. Langkah ketiga yaitu cek instalasi Composer. Buka command, ketik Composer, stripi. Jika muncul versi Composer berarti instalasi berhasil. Untuk modul yang ketiga ini yaitu gambaran komprehensif perencanaan dan pelaksanaan pengujian perangkat lunak pada aplikasi pengujian mobile berbasis web. Aplikasi yang dijalankan di browser perangkat seluler bukan diinstal secara native. Contohnya adalah aplikasi berbasis HTML5, CSS, JavaScript yang responsif di berbagai ukuran layar. Karena aplikasi ini berjalan lintas platform dan tergantung pada konektivitas serta performa browser. Pengujian yang menyeluruh sangat penting untuk memastikan kualitas dan kompatibilitas. Untuk perencanaan pengujian atau test planning, yang pertama yaitu tujuan pengujian memastikan fungsional aplikasi berjalan sesuai harapan di berbagai perangkat mobile. Menjamin tampilan UI responsif, kompatibel pada berbagai ukuran layar, dan menguji performa aplikasi di jaringan yang berbeda. Kedua, ruang lingkup pengujian seperti pengujian fungsi, fungsi utama, login, pendaftaran, navigasi, form, input, dan lain-lain. Pengujian tampilan dan kompatibilitas. Yang ketiga itu strategi pengujian seperti manual testing, automation testing. Kemudian yang keempat yaitu tim dan sumber daya seperti test leader,
QA engineer, developer support. Kemudian yang kelima itu jadwal dan waktu menentukan kapan setiap tahap pengujian dilakukan unit tes, integration test, system test atau UAT. Untuk pelaksanaan pengujian tes, yang pertama yaitu jenis pengujian yang dilakukan seperti functional testing, kemudian UI UX testing seperti menilai kenyamanan dan konsisten antar muka pengguna, gunakan real device dan Chrome, DeepTools atau mobile simulator. Yang ketiga yaitu responsive testing seperti uji tampilan aplikasi pada berbagai ukuran layar, bisa di 360 kali 640, 414 kali 669 dan lain-lain. Untuk yang keempat yaitu cross browser testing. Pastikan aplikasi berjalan konsisten di Chrome, Firefox, Safari dan lain-lain. Performa testing seperti uji kecepatan loading, stabilitas dan resource usage. Untuk yang keenam yaitu security testing. Tes potensi kerentanan seperti XSI, SQL, injection, dan lain-lain. Kemudian untuk modul yang keempat yaitu membahas tentang proses pengujian perangkat lunak yang menyeluruh terhadap aplikasi pengujian mobile berbasis web. Pengujian menyeluruh berarti melakukan pengujian dari semua aspek penting aplikasi, mulai dari fungsionalitas, kompatibilitas, performa, hingga keamanan agar aplikasi mobile berbasis web dapat berjalan stabil, responsif, dan aman di berbagai perangkat seluler dan browser. Untuk persiapan dan perencanaan sebelum memulai pengujian perlu dilakukan persiapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu analis kebutuhan aplikasi, menentukan lingkungan pengujian, membuat test plan dan test case. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pengujian yang dilakukan seperti functional testing, UI UX testing, responsive testing, cross-platform testing, dan security testing. Untuk yang ketiga yaitu pelaporan dan dokumentasi hasil pengujian. Setiap hasil pengujian harus didokumentasikan. Yang mulai dari fitur login, langkah uji seperti isi username dan password. Untuk data ujinya yaitu admin, seperti gitu. Untuk yang keempat yaitu regression testing atau pengujian ulang. Setiap kali aplikasi diperbarui, jalankan kembali pengujian untuk memastikan perubahan tidak merusak fitur lainnya. Untuk yang kelima yaitu User Acceptance Testing atau UAT. Untuk yang keenam yaitu penyerahan dan deployment. Untuk sekarang itu bagian modul 5 yaitu konsep dan praktik automation unit testing menggunakan PHP unit. Apa itu unit testing? Unit testing adalah proses pengujian terhadap berbagai terkecil dari kode program, biasanya berupa fungsi atau metode, untuk memastikan bahwa bagian tersebut bekerja sesuai yang diharapkan. Untuk tujuan memastikan setiap unit kode dapat berjalan dengan benar secara terisolasi dari berbagai bagian lain. Untuk yang kedua, apa itu automation testing? Automation testing adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan secara otomatis menggunakan skrip atau alat bantu tanpa intervensi manusia seperti yang dijalankan. Untuk keuntungannya yaitu lebih cepat dan konsisten daripada pengujian manual. Dapat dijalankan berkali-kali, contoh untuk pengujian berulang kali seperti regression testing. Kemudian apa itu PHP unit? PHP unit adalah framework unit testing otomatis untuk bahasa pemrograman PHP, digunakan secara luas dalam proyek PHP, termasuk framework seperti Laravel,
CI, dan Symfony. Untuk fitur utama PHP unit yaitu pengujian fungsi, metode individu, laporan hasil uji, mendukung assertion pendampingan nilai yang diharapkan atau aktual. Bisa dijalankan secara otomatis dengan CI, CD Tools, dan lain-lain. Untuk cara kerjanya PHP unit yaitu tulis kode yang akan diuji. Misal kita punya fungsi di file math PHP. Kita klik PHP, classmath, public function, tambah, kemudian return. Untuk tulis unit testnya buat file tes misalnya mathTest.php, kemudian PHP unit, framework, test case, request, math.php, class, mathTest, extend, test case, public function. Untuk jalankan PHP unit, kita klik aja PHP unit mathTest.php. Jika hasil pengujian benar akan muncul oke, satu tes atau satu accession. Untuk instalasi PHP unit, jika menggunakan Composer, bisa klik Composer Request, trip dev, PHP unit, /PHP unit. Untuk cek versinya bisa ke vendor, bin, PHP unit, dan seterusnya. Kemudian untuk modul yang keenam ini tentang komprehensif mengenai menerapkan automation unit testing pada pengujian kelas menggunakan PHP unit. Untuk konsep dasarnya yaitu apa itu unit testing? Unit testing adalah proses pengujian unit terkecil dari kode secara terisolasi biasanya berupa kelas atau metode untuk memastikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian apa itu automation unit testing? Itu adalah pengujian unit secara otomatis menggunakan tools seperti PHP unit yang dijalankan melalui skip tanda perlu pengujian secara manual. Mengapa digunakan? Untuk meningkatkan keandalan kode, mempermudah repository, mendeteksi bug lebih awal, mendukung integrasi conscious integration. Untuk perannya sendiri yaitu adalah kita bisa membuat file test class biasanya supply dengan tes atau setiap metode pengujian disebut sebagai test case. PHP unit menyediakan berbagai metode assert untuk berbagai nilai aktual dengan nilai yang diharapkan. Untuk cara menjalankan PHP unit yaitu bisa instalasi jika belum, klik Composer, ketik aja Composer require div PHP unit /PHP unit. Untuk menjalankan tesnya yaitu /vendor bin /PHP unit kalkulator test.php. Untuk outputnya sendiri nanti ada oke. Untuk penjelasan praktisnya yaitu isolasi class, satu assert per test, gunakan nama tes yang deskrip, atau objek eksternal jalankan secara otomatis menggunakan CI. Untuk integrasi dalam pengembangan perangkat lunak atau PHP, penerapan automation unit testing dengan PHP unit sangat cocok diharapkan pada berbagai skenario dalam pengembangan perangkat lunak berbasis PHP seperti framework, Laravel, dan CI. Manfaatnya yaitu kode lebih struktur dan stabil, mudah mendeteksi bug, otomatis pengujian mempercepat proses pengembangan dan rilis fitur baru, mudah menambah fitur baru tanpa merusak dan lama. Tim lebih mudah memahami fungsi kode karena setiap kelas sudah diuji. Kemudian untuk modul 7 yaitu integration testing. Integration testing adalah jenis pengujian perangkat lunak yang dilakukan untuk memverifikasi bahwa modul-modul atau komponen-komponen yang telah diuji secara individual dapat bekerja dengan baik ketika digabungkan atau diintegrasi satu sama lain. Kemudian untuk tujuan integrasi testing, memastikan bahwa komunikasi antar modul berjalan sesuai yang diharapkan.
Untuk contoh kasusnya yaitu modul login sudah lulus unit tes, modul dashboard juga sudah lulus unit tes. Jenis strategi integrasi testing yaitu Big Bang, Big Bang integrasi testing, top down dimulai top down integration testing, bottom up integration testing, sandwich integration testing. Untuk proses pelaksanaan integrasi testing yaitu rancang skenario integrasi, siapkan data uji, tulis tes case integrasi, jalankan pengujian, catat dan evaluasi hasil hasil testing. Untuk contoh integration testing dalam PHP yang sederhana, misalnya kita punya dua kelas seperti user service.php mengelola data penguji, kemudian email service.php untuk mengelola email konfirmasi. Untuk perbedaan dengan unit testing, yaitu unit testing punya pengujian sangat satu fungsi metode. Untuk integration testing menguji beberapa modul yang terhubung. Unit test fokus pada kode terkecil, integrated testing fokus pada akumulasi antar modul. Untuk unit testing yaitu gunakan stack mock sharing. Untuk integration testing menggunakan modul asli atau sebagian asli. Lebih kompleks dan buku skenario-nya nyata. Untuk yang modul ke-8 ini yaitu menjelaskan tentang sistem testing. Adalah proses pengujian perangkat lunak secara menyeluruh sebagai satu kesatuan atau end-to-end untuk memastikan bahwa semua komponen dan fungsi bekerja bersama dengan benar sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pengguna. Ini adalah tahapan pengujian setelah integration testing dan biasanya dilakukan oleh tim UI atau Quality Assurance yang independen dan dari tim pengembangan. Tujuan sistem testing ini memverifikasi bahwa seluruh sistem perangkat lunak bekerja seperti yang diharapkan, menemukan kesalahan yang tidak terdeteksi selama unit testing atau integration testing, menilai kualitas perangkat lunak secara menyeluruh dari sudut pandang pengguna akhir. Untuk jenis-jenis pengujian dalam sistem testing, yaitu function testing, performance testing, usability testing, compatibility testing, security testing, recovery testing, installation testing. Untuk langkah-langkahnya yaitu analisis kebutuhan, perancangan pengujian, persiapan lingkungan uji, eksekusi pengujian, pelaporan, dan evaluasi. Untuk contoh kasusnya sendiri yaitu uji fungsi pencarian tiket, uji proses, pemesanan dan pembayaran, uji tampilan di desktop dan mobile, uji kecepatan akses saat bajak pengguna. Selanjutnya, di modul 9 yaitu Catalon Studio. Adalah alat otomatisasi pengujian berbasis GUI atau Graphic User Interface yang digunakan untuk membuat menjalankan dan mengelola pengujian untuk aplikasi web, mobile, API, dan desktop. Untuk fitur utama Catalan Studio yaitu record dan playback, web testing, mobile testing, API, web service test, cross browser testing, CI, data driven testing, test report, dan log. Untuk instalasinya bisa kunjungi web catalon.com. Buat akun Catalan yang di-download Catalan Studio. Install sesuai iOS kamu lalu login menggunakan akun Catalan. Contoh penggunaan sederhana langkah-langkahnya yaitu buat project baru di Catalan, pilih menu record web, masukkan URL aplikasi, klik tombol login, isi form, klik submit, kemudian Catalan akan otomatis merekam aksi kamu sebagai test case. Kemudian klik run, pilih browser, dan jalankan pengujian. Untuk validasinya nanti ada seperti memeriksa tes, welcome, atau URL dashboard. Untuk keunggulannya sendiri yaitu Catalan Studio
UI antar muka lengkap, siap pakai, cocok untuk tester, non-programmer, laporan, dan screenshot otomatis. Untuk integrasi populernya seperti Git, Jira, Jenkins, Slack, atau email. Untuk solusi testing otomatis all-in-one yang sangat cocok untuk proses kecil hingga ekspresi dalam antarmuka yang user-friendly dan fitur lengkap untuk web, mobile, dan API testing. Katalon membuat tim QI dan developer mempercepat proses pengujian, peningkatkan kualitas aplikasi, dan mengurangi bug sebelum rilis. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.